Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sinta Winingrum, Saya Amelpa Andena. Saya Sherly Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Materi singkat. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme sebagai sumber energi, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional seperti hormon dan enzim, dan keperluan tubuh lainnya. Adapun prosedur proyek dari materi kali ini adalah yang pertama, mencari sumber materi tentang proses pencernaan makanan. Yang kedua, menjelaskan materi proses pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, videokan penjelasan materi proses pencernaan makanan pada manusia. Dan yang keempat, melakukan pengeditan hasil video dari penjelasan materi. Proses pencernaan pada manusia, makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanisme yang merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Yang kedua, pencernaan kimiawi yang merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Faring ada di daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Dalam lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur makanan. Dengan mekanisme dorongan dari otot lambung, bubur makanan menuju ke usus 12 jari. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Kelima, usus besar. Dalam usus besar terdapat bakteri yang dapat mencernakan sebagian kecil selulosa untuk menutrisi bakteri itu sendiri. Aktivitas bakteri ini membentuk beberapa vitamin, di antaranya vitamin K, vitamin B12, tiamin, riboflavin, dan gas-gas karbon dioksida, serta hidrogen dan metana. Usus besar akan menambah atau menyerap kandungan air untuk menghasilkan kepadatan feses yang sesuai. Terakhir, rektum dan anus. Feses dari usus besar kemudian bergerak menuju rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Sedangkan anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses kemudian dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan yang mengalami proses pencernaan. Di antaranya ada karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu proses pencernaan karbohidrat, di mana karbohidrat dicerna di dalam usus. Setelah karbohidrat dicerna di usus, sebagian besar akan diambil oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida dan dibawa ke hati oleh aliran darah. Di hati, monosakarida akan disintesis menjadi glikogen, yang kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke area tubuh yang diperlukan. Kemudian, kelenjar pankreas akan menghasilkan hormon insulin, yang membantu hati mengontrol kadar gula darah dan
Keamilase pankreas akan mencerna makanan dari kelompok karbohidrat menjadi disakarida, yang kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi glukosa. Setelah itu, glukosa pencernaan diserap oleh usus halus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kedua, proses pencernaan protein, di mana tubuh akan mengubah protein menjadi asam amino melalui berbagai reaksi hidrolisis bersama dengan enzim-enzim yang bersangkutan. Setelah protein dipecah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi ke dalam pembuluh darah melalui dinding usus halus. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino sebagian besar digunakan langsung oleh jaringan. Sebagian lain mengalami deaminasi protein, yaitu pelepasan gugus amin dari hati. Setelah dicerna di lambung, kelompok protein makanan diubah menjadi pepton. Kemudian enzim chymotrypsin dan trypsin menguraikan pepton menjadi asam amino. Yang selanjutnya, usus akan menyerap asam amino dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Terakhir, proses pencernaan lipid atau lemak. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Dengan bantuan enzim lipase, lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini terjadi di saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk sabun, yang kemudian diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Selanjutnya, asam lemak dan garam empedu akan bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Selanjutnya, dibawa ke pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Dari sana, ia kemudian sampai ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Dari tempat penimbunannya, lemak dikirim ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Makanan dari kelompok lemak pertama-tama dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh Lifle. Kesimpulan, yang pertama, pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. 2. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yakni pencernaan secara mekanisme dan pencernaan secara kimiawi. 3. Proses pencernaan makanan pada manusia yakni diawali dari mulut, kemudian ke faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, lalu masuk ke rektum dan sisa makanan yang telah dicerna berupa feses dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.